Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat berlindung di dalam Allah. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon berkatilah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk kami mengerti firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk tetap berlindung di dalam Engkau ya Allah. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yosua 20 ayat 1 sampai ayat 9. Kita baca ayat 2 yang berkata demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini. Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Allah, sesungguhnya hidup ini membutuhkan yang namanya perlindungan dari berbagai aspeknya. Ada banyak cara yang ditempuh, yang dibuat agar hidup ini tetap aman dari berbagai kemungkinan. Namun sering juga terjadi kejadian yang menyedihkan. Meskipun sudah dibuat sistem pengamanan sedemikian rupa, terjadi juga tamu yang tak diundang datang menodongkan senjata. Kaburlah bersama barang-barang berharga yang dibawanya. Tidak sedikit pula ancaman yang terjadi dan mengancam kehidupan ini. Dari hal-hal yang sederhana sampai kepada ancaman maut, yaitu yang mematikan. Ada berbagai kesulitan, pergumulan, kebutuhan, dan ketakutan yang dialami oleh banyak orang. Benar, hidup ini membutuhkan perlindungan. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Allah, di bawah kepemimpinan Yosua, umat Israel mampu menaklukkan Kanaan dan membaginya menjadi milik pusaka tiap-tiap suku. Lalu Tuhan meminta agar mereka menetapkan yang namanya kota-kota perlindungan. Tuhan telah menyampaikan perintah ini sebelumnya kepada Musa. Seperti firman Tuhan yang berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu. Demikian kitab Ulangan 35 ayat 9 sampai 11a yang berkata seperti itu. Yang dimaksud dengan kota-kota perlindungan ialah tempat pelarian bagi orang Israel yang terancam nyawanya, khususnya bagi mereka yang membunuh secara tidak disengaja. Kota-kota perlindungan itu untuk menghindarkan terjadinya balas dendam secara sepihak atau penghakiman massa. Bangsa Israel mengkhususkan lokasi dari kota-kota perlindungan itu berada di tempat yang berbeda, yaitu di pegunungan, di padang gurun, di dataran tinggi, dan di seberang sungai Yordan, dan tentu mudah dijangkau oleh mereka yang membutuhkan perlindungan. Bapak Ibu Saudara di dalam kuasa Allah,
Siapa yang menetapkan bahwa seseorang membutuhkan perlindungan? Tua-tua kota yang berfungsi sebagai hakim akan menyelidiki setiap kasus, dan jika seseorang terbukti bersalah, maka hukuman akan dijatuhkan secara adil. Namun kepada mereka yang terbukti melakukan kesalahan karena kecelakaan atau secara tidak sengaja, mereka dapat tinggal di kota-kota perlindungan tersebut sampai matinya imam besar, lalu mereka boleh kembali ke tempat asalnya masing-masing dengan aman. Jadi fungsi dari kota-kota perlindungan itu adalah sebagai tempat suaka, keadilan, dan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, dalam kebaikan hati Allah, Sang Pemazmur menyatakan imannya bahwa Allah itu adalah perlindungannya yang sejati. Salah satu ayat berkata, "Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah." Mazmur 62 ayat 8 berkata demikian. Dengan tegas, mantap, dan yakin bahwa Allah adalah perlindungan bagi Sang Pemazmur. Dalam kitab Perjanjian Baru mengajarkan kepada kita bahwa kota perlindungan bagi setiap orang percaya bukanlah sebuah tempat, tetapi satu pribadi, yaitu Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Demikian Wahyu 3 ayat 10 berkata seperti itu. Bapak Ibu Saudara, dalam berkat Allah, jika kita hidup sampai saat ini, itu berarti kita terbilang sebagai orang yang terlindungi di dalam Allah. Betapa bersyukurnya kita. Mari cintai, hargai, bertanggung jawab atas hidup yang Allah lindungi ini. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak saja sebagai pelindung kita, tetapi Ia juru selamat hidup kita. Tetaplah berlindung di dalam Dia untuk menikmati akan kesejahteraan Allah yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat berlindung di dalam Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami perlindungan-Mu dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dunia ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.